Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Given untuk Sitoku NIM 10202230003 dari kelas gabungan agama 1. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tugas 1 yang sudah saya rangkum dari week 1 sampai week 8. Pada week pertama, ibadah minggu PMK Telkom University dengan tema Oikumene, One Body in Christ, Efesus 4 ayat 1-6, pembicara pendeta FJ Simanjuntak dari khotbah dari Efesus 4 ayat 1-6 memberikan beberapa momen atau saran dalam tentang sebuah gereja kesatuan. Insight pertama yang saya dapatkan, kesatuan adalah fakta, bukan tujuan. Ayat 4-6, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan. Bukanlah sesuatu yang kita ciptakan, melainkan sebuah fakta teologis yang sudah Allah tetapkan kita. Dari berbagai gereja, sudah satu dalam Kristus. Tugas kita bukanlah menciptakan kesatuan, tetapi memelihara kesatuan yang sudah ada itu, dalam ayat 3. Ini mengubah beban kita dari harus bersatu menjadi sadarilah kita sudah satu, jadi jangan dirusak. Insight kedua yang saya dapatkan, kesatuan menuntut karakter, bukan hanya acara. Oikumene sering dianggap sekedar ibadah gabungan setahun sekali. Namun ayat 2, rendah hati, lemah lembut, sabar dan kasih menunjukkan bahwa kesatuan hanya bisa terpelihara jika ada karakter Kristus di dalam kita. Musuh utama Oikumene bukanlah perbedaan doktrin minor, melainkan kesombongan denominasi, kesombongan merasa paling benar, dan ketidaksabaran terhadap tradisi orang lain adalah hal yang merusak kesatuan. Nah, apa yang dapat saya pelajari berdasarkan pengalaman pribadi saya? Berdasarkan pengalaman pribadi saya, belajar rendah hati seperti di Efesus 4 ayat 2, saya belajar bahwa gereja saya bukanlah satu-satunya gereja yang benar atau yang paling diberkati. Saya melihat ketulusan iman dari teman-teman yang tradisinya sangat berbeda. Saya belajar untuk rendah hati dan menghargai tradisi mereka. Saya belajar bahwa kelemah lembutan berarti saya tidak perlu ngotot bahwa cara ibadah saya lah yang paling baik. Saya belajar sabar ketika ada tata ibadah yang rasa asing atau lambat bagi saya. Yang kedua, belajar memelihara kesatuan. Nah, dalam Efesus 4 ayat 3 mengatakan, dikatakan bahwa saya dapat belajar dari situ memelihara kesatuan. Itu merupakan bentuk tindakan aktif. Itu dimulai dari pikiran saya setelah ibadah. Saya belajar untuk tidak lagi mulai mudah mengkritik atau bergosip tentang gereja lain atau teman-teman. Sebaliknya, saya belajar untuk fokus pada apa yang sudah menyatukan kami di dalam 7 pilar di ayat 4-6. Ibadah Oikumene mengajarkan saya bahwa satu tubuh Kristus itu jauh lebih besar dan lebih berwarna daripada yang saya bayangkan dalam kotak gereja lokal saya. Nah, pada minggu kedua di PMK Telkom University dengan tema Call to Serve Even in Struggles, diambil pedomannya dari ayat Alkitab Yohanes 12 ayat 24-26 dengan pembicara Pak Kris Sujatmoko STMT. Insight yang saya dapatkan, yang pertama, pelayanan sejati menuntut pengorbanan. Di dalam ayat 24 biji gandum, ayat ini menghancurkan mitos bahwa pelayanan yang diberkati pasti mudah. Nah, Yesus justru berkata sebaliknya, dampak buah banyak hanya datang dari pengorbanan. Pergumulan atau struggle bukanlah penghalang pelayanan, melainkan bagian dari proses pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang nyaman, aman, dan tanpa pengorbanan akan tetap satu biji saja, tidak berdampak. Insight kedua yang saya dapatkan, pelayanan sejati menguji prioritas di ayat 25 atau mencintai nyawa. Ayat ini menantang motivasi kita mencintai nyawa, berarti hidup yang berpusat pada diri kita sendiri, kenyamanan dan keamanan pribadi. Melayani dalam pergumulan adalah ujian. Apakah kita melayani untuk mencari kenyamanan diri dan akan berhenti saat struggle datang, atau kita melayani karena ketaatan pada Kristus? Pelayanan adalah tentang penangkalan diri atau self-denial, bukan pemenuhan diri atau self-fulfillment. Insight ketiga yang saya dapatkan, pelayanan sejati dijamin penyertaan dan validasi ilahi. Dalam ayat 26, mengikut aku. Ini adalah janji terbesar bagi mereka yang melayani di tengah pergumulan. Yang pertama, penyertaan. Saat kita dalam struggle atau masalah dalam pelayanan, kita sedang mengikut jalan yang Yesus tempuh. Dan janjinya, di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di kita tidak pernah struggle sendirian. Dan yang kedua, validasi. Dunia mungkin tidak melihat atau menghargai pelayanan kita, tapi Bapa akan menghormati kita. Keletihan kita dalam melayani tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Pergumulannya bisa bermacam-macam, kelelahan fisik, keterbatasan waktu, konflik interpersonal dalam tim, perasaan tidak mampu, atau pelayanan yang terasa di belakang layar dan tidak dihargai. Nah, untuk pengalaman pribadi yang bisa dapat saya rasakan, itu yang saya rasakan ada rasa lelah dan ingin mundur,
adalah kematian biji gandum, seperti pada Yohanes 12 ayat 24. Perasaan yang paling umum dalam pelayanan jangka panjang adalah kelelahan, kejenuhan, atau merasa tidak ada yang berubah. Saya sudah melayani, tapi rasanya begini-begini saja. Orang yang saya layani tidak berubah. Nah, saya dikritik padahal sudah memberi yang terbaik. Perasaan tidak nyaman dan lelah inilah struggle kita. Disinilah Yohanes 12 ayat 24 bekerja. Jika kita menolak struggle itu dan memilih untuk mundur atau berhenti melayani dan mencari kenyamanan, kita tetap satu biji saja. Kita tidak bertumbuh, tetapi jika kita mau mati sejenak, mati dari ego kita yang ingin dipuji, mati dari kenyamanan kita yang ingin istirahat, mati dari harga diri kita yang terluka karena kritik, maka buah karakter dan dampak yang sejati baru bisa muncul. Yang kedua, yang saya dapat pelajari, pelayanan menguji apakah kita bisa mencintai nyawa kita dalam seperti yang dikatakan pada Yohanes 12 ayat 25. Mencintai nyawa dalam konteks pelayanan adalah sikap memprioritaskan agenda, reputasi, dan perasaan kita sendiri. Kita melayani karena ingin merasa berguna, self-fulfillment, ingin diakui, atau hanya melayani saat mood sedang baik. Nah, struggle atau pergumulan akan menguji motivasi ini. Saat pelayanan menuntut waktu pribadi kita, saat kita harus melayani orang yang sulit, atau saat kita tidak dapat pujian, kita diuji. Apakah kita mencintai nyawa kita? Saya belajar bahwa pelayanan adalah panggilan untuk tidak mencintai nyawa atau agenda pribadi. Saya lebih dari saya mencintai panjang Kristus. Saya belajar bahwa jika saya terlalu kaku mempertahankan kenyamanan saya akan kehilangan kesempatan untuk dibentuk oleh Tuhan. Selanjutnya, ketika sedang mengikuti Yesus yang taat, atau dalam Yohanes 12 ayat 26. Nah, Yesus mengalami struggle dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Pelayanannya penuh penolakan dan pengorbanan. Saat kita berjuang untuk tetap setia di tengah kelelahan, tetap mengasihi orang yang menyakiti, atau tetap jujur saat ada kesempatan curang, kita sedang mengikut atau mengikut jejaknya. Saat saya berhasil melewati rasa lelah dan memilih untuk tetap melayani dengan tulus, ada perasaan damai yang mendalam. Saya merasa sedang melakukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Saya diingatkan bahwa pelayanan setia dalam struggle inilah yang dihormati Bapa dalam Yohanes 12 ayat 26, dan saya tidak pernah menjalannya sendirian. Nah, kita masuk minggu ketiga, ibadah minggu PMK Tripel University, dengan tema Walking in God's Plan. Diambil pedomannya dari ayat Alkitab Yeremia 29 ayat 11 dengan pembicara Pak Linson Perlindungan Sitompul STMN. Insight pertama yang saya dapatkan, konteksnya adalah struggle juga, bukan kenyamanan ayat. Ini sering kita pakai saat wisuda atau ulang tahun. Padahal Yeremia menuliskannya kepada bangsa Israel yang sedang dibuang di Babel. Mereka sedang dalam struggle besar, kehilangan identitas, tanah air, dan putus asa. Rancangan damai sejahtera, Shalom, tidak berarti hidup tanpa masalah. Justru rancangan Tuhan itu mencakup proses pembuangan atau struggle untuk membentuk kita dan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Insight kedua yang saya dapatkan, rencana Tuhan adalah untuk jangka panjang atau kolektif, bukan instan atau individu. Janji itu baru akan digenapinya 70 tahun kemudian. Itu bukan kepuasan instan mereka, tapi untuk generasi berikutnya. Walking in God's Plan menuntut kesetiaan atau faithfulness dan kebijaksanaan atau wisdom untuk melihat melampaui keinginan pribadi kita. Rencana Tuhan seringkali bersifat kolektif atau untuk umatnya dan jangka panjang, bukan hanya tentang suksesan karir saya besok. Insight ketiga yang saya dapatkan, berjalan adalah tindakan aktif, bukan pasif. Menunggu dalam konteks Yeremia 29, Tuhan menyuruh mereka untuk aktif di Babel. Dirikanlah rumah, tanamilah kebun, usahakanlah kesejahteraan kota. Ayat 5-7. Berjalan dalam rencana Tuhan bukan berarti duduk pasif menunggu hari depan dengan penuh harapan. Itu datang. Itu berarti menjadi otentik dan setia melakukan tanggung jawab kita. Dimanapun Tuhan menempatkan kita sekarang sampai kawanpun nanti, maka di tempat yang kita anggap pembuangan. Nah, untuk pengalaman pribadi yang saya dapat rasakan, saya awalnya merasa terbuang dan akhirnya terbuka. Seperti yang saya katakan dalam insight pertama saya, kadang saya merasa di tempat yang salah atau terbuang, mungkin dalam program studi yang sulit, pekerjaan yang tidak sesuai harapan, atau lingkungan pergaulan yang terasa asing. Ini adalah bubble saya, struggle saya merasa jauh dari tanah perjanjian atau impian saya. Namun ketika saya berhenti menatapi keadaan dan mulai mencari Tuhan di dalam pembuangan itu, saya merasa damai sejahtera yang dijadikan Yeremia 29 ayat 11. Saya sadar
Rancangan damai sejahtera Tuhan bukanlah kabur dari masalah, tapi menemukan kehadiran dan tujuannya di tengah masalah itu. Yang kedua yang dapat saya pelajari, rencana Tuhan jauh lebih besar daripada rencana pribadi saya. Nah, renungan ini menghancurkan keegoisan saya sendiri. Saya sering berdoa hanya untuk kesuksesan saya, kuliah saya, atau kebahagiaan diri saya sendiri. Dan saya belajar bahwa rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 bukanlah rancangan instan yang berpusat pada saya. Saya belajar bahwa kesetiaan atau faithfulness saya diukur bukan hanya dari pencapaian pribadi, tapi bagaimana saya berkontribusi pada rencananya yang lebih besar. Mungkin untuk keluarga saya, untuk komunitas saya, untuk teman-teman saya, atau untuk mungkin generasi setelah saya. Nah, rencana Tuhan itu bersifat kolektif dan jangka panjang, dan saya adalah bagian kecil dari gambaran besar itu. Yang ketiga yang dapat saya pelajari tentang berjalan berarti aktif tanggung jawab. Saya belajar bahwa walking in God's plan menuntut tindakan nyata, sama seperti perintah Tuhan di Yeremia 29 ayat 5-7. Saya tidak bisa lagi pasif dan hanya berkata, saya tunggu saja sampai lulus, atau saya tunggu saja sampai akhirnya terkerjakan sendiri, atau saya dipanggil untuk mengusahakan kesejahteraan tentang pergaulan saya dimanapun saya berada. Dan mungkin jika saya seorang mahasiswa, saya harus belajar dengan giat, dan saya belajar untuk proaktif mendirikan rumah atau membangun relasi yang baik, dan menanami kebun atau mengembangkan talenta saya di bubble saya saat ini. Menjadi Kristen yang otentik berarti setia di pos saya sekarang. Oke, baik, kita masuk ke minggu keempat ibadah minggu PMK Direkam University dengan tema Christian Friendship on Campus. Diambil pedomannya dari ayat Alkitab Ibrani 10 ayat 19-25 dengan pembicara Pendeta Marieta FT Simanjuntak. Insight pertama yang saya dapatkan, fondasi kita bukan tentang kelayakan diri, tapi akses ilahi. Dalam ayat 19-21, khotbah ini menyoroti masalah utama mahasiswa, merasa diri tidak cukup dan mati-matian membuktikan diri. Kita sering merasa harus layak dulu baru bisa diterima teman atau bahkan Tuhan. Ibrani 10 menghancurkan ini. Fondasi kita bukan kelayakan diri, tapi jalan yang baru dan hidup, atau darah Yesus, yang memberi kita keberanian untuk masuk ke hadirat Tuhan, tempat ternyaman kita untuk curhat dan keluh kesah bukanlah validasi dari prestasi atau teman, melainkan hadirat Tuhan. Insight kedua yang saya dapatkan, persahabatan bukan berarti pasif, bukan perasaan pasif, tapi 3 tindakan aktif dalam ayat 22-24. Khotbah ini memberikan 3 kata kerja sebagai seruan untuk bertindak. Persahabatan sejati tidak terjadi begitu saja. Yang pertama, mari menghadap Tuhan. Di ayat 22 kita bisa melihat, kita tidak bisa menolong orang lain jika kita sendiri cemas. Kita harus mengisi baterai kita dulu di hadiratnya. Lalu yang kedua, mari berpegang teguh di ayat 23. Kita harus memegang janji Tuhan, bukan standar dunia tentang kesuksesan. Mari kita saling memperhatikan di ayat 24. Ini adalah skill utama di kampus, aktif melihat di balik senyum manis teman kita untuk menemukan luka yang dalam. Nah, persahabatan adalah sebuah pekerjaan aktif yang dimulai dari Tuhan, dipegang dalam iman, dan dipraktikkan dengan kepekaan. Insight ketiga yang saya dapatkan, persahabatan butuh dorongan aktif dan kehadiran fisik, di ayat 24b-25. Setelah memperhatikan, kita harus bertindak. Peran sahabat Kristen adalah saling mendorong, baik dalam kasih, saat teman down, maupun dalam pekerjaan baik, saat teman mulai malas atau salah arah. Ini tidak bisa dilakukan secara pasif. Ayat 25, jangan menjauhkan diri. Adalah teguran keras untuk zaman mager. Kita tidak bisa mewujudkan, aku tidak perlu menghadapi ini semuanya sendirian. Hanya lewat chat, itu menuntut komitmen untuk hadir dan mendorong secara nyata. Nah, yang menurut pengalaman pribadi saya yang dapat saya rasakan, bebas dari mati-matian untuk membuktikan diri. Seperti di insight pertama yang saya bilang, di kampus saya sering terjebak dalam penyakit ini. Saya mati-matian belajar untuk membuktikan bahwa saya pintar, atau aktif di UKM untuk membuktikan saya eksis, atau saya merasa harus cukup dulu baru layak dihargai. Nah, pada khotbah ini membebaskan saya. Fondasi saya bukan IPK atau jabatan. Fondasi saya adalah darah Yesus, atau di dalam ayat 19. Ini memberi saya keberanian, dan di ayat 21 untuk jujur. Tempat ternyaman saya untuk curhat keluh kesah bukanlah story Instagram, tapi hadirat Tuhan. Saya tidak perlu pakai topeng mahasiswa sukses di hadapan Tuhan atau sahabat saya. Yang kedua yang dapat saya ambil, saya memperhatikan di luar circle, atau dulu saya pikir memperhatikan itu hanya untuk teman dekat di circle saya. Tapi khotbah ini menantang saya. Di kelas, saya sering melihat orang yang senyumnya paling manis, tapi terlihat lelah, seperti ayat 24.
Saya belajar bahwa memperhatikan berarti saya harus proaktif, bukan sekedar menghadap Tuhan seperti ayat 22 untuk diri sendiri, tapi juga peka pada teman yang mulai merasa sendiri. Saya ditantang untuk jadi orang yang melihat duka di balik senyum itu, bukan hanya fokus pada diri sendiri. Nah, apa yang dapat saya pelajari yang terakhir, melawan mager atau mendorong orang lain untuk bertumbuh. Nah, ini adalah bagian tersulit. Sangat mudah untuk mendorong dalam kasih, dengan mengirim stiker di grup WhatsApp misalnya. Tapi ayat 25 bilang, jangan menjauhkan diri. Nah, berarti saya sadar teman yang sedang depresi atau tidak cemas tidak butuh chat semangat ya, seperti itu. Dia butuh kehadiran. Saya belajar bahwa persahabatan Kristen menuntut saya untuk mati dan rasa malas atau mager dan benar-benar datang. Baik itu datang ke kosannya atau datang ke pertemuan ibadah, mengajak dia mengerjakan tugas bareng, mengajak dia beribadah bersama, atau sekedar menemaninya makan di kantin. Kalimat, aku tidak perlu menghadapi ini semua sendirian, hanya nyata jika saya ada di sana. Nah, sekarang mari kita masuk ke week 5, ibadah minggu PMK Telkom University dengan tema Strength for the Journey. Diambil dari pedomannya ayat Filipi 4 ayat 13. Pembicara Bapak Insinyur Jaspar Hasudunga MT. Insight pertama yang saya dapatkan adalah konteksnya adalah bertahan, bukan menaklukkan kita. Sering salah paham pada ayat ini sebagai saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Misalnya dapat IPK 4, jadi kaya dan lain-lain. Padahal konteksnya ayat 11-12 adalah Paulus di penjara. Ia berbicara soal rahasia untuk bisa bertahan atau menanggung baik saat kelaparan maupun kenyang, kekurangan maupun kelimpahan. Segala perkara bukanlah ambisi kita, melainkan segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan kita. Kekuatan ini adalah kekuatan untuk bertahan, bukan kekuatan untuk sukses instan. Mindset kedua yang saya dapatkan, kekuatan dimulai dari kelemahan yang otentik. Ayat ini tidak bisa dipakai jika kita masih merasa kuat dengan diri sendiri. Kekuatan dalam Dia baru bisa kita alami ketika kita mengakui bahwa kita tidak bisa menanggungnya sendiri, dan kekuatan Kristus bekerja sempurna dalam kelemahan kita. Menjadi Kristen yang otentik berarti mengakui diri saya tidak kuat menghadapi struggle misalnya di kuliah atau kesepian dalam pertemanan. Nah, sehingga kamu dapat dibantu oleh Kristus yang didasari oleh Kristus bisa menjadi kekuatan bagi kita. Mindset ketiga yang saya dapatkan, kekuatan adalah relasi, bukan baterai atau sekali pakai. Kuncinya ada pada frasa di dalam Dia. Ini bukanlah kekuatan yang ditransfer lalu kita pakai sendiri. Ini adalah kekuatan yang mengalir selama kita tetap di dalam Dia. Tetap terhubung dalam relasi, perjalanan hidup menuntut kesetiaan atau faithfulness dalam diri kita untuk terus melekat pada sumbernya. Kebijaksanaan atau wisdom adalah tahu kemana harus mencolokkan diri saat kita merasa robek. Nah, untuk pengalaman pribadi yang saya rasakan, menurut saya menanggung kekurangan dalam perlakuan seperti pada insight pertama yang saya bilang, contohnya seperti saat saya menjalani perkuliahan, saya sering merasa kekurangan atau lapar. Mungkin dalam istilah Paulus di ayat 12, mungkin lapar akan pemahaman saat menghadapi mata kuliah yang sulit. Atau saya merasa kekurangan istirahat saat tugas menumpuk, rasanya ingin menyerah di sini saja. Tapi disinilah Filipi 4 ayat 13 diuji. Saya belajar bahwa segala perkara dapat kutanggung, itu termasuk menanggung struggle akademik, menanggung bergadang karena laporan atau tugas-tugas lain, dan menanggung rasa insecure melihat teman yang lebih cepat paham. Perjalanan kuliah menuntut saya untuk kuat, bukan untuk menuntut IPK 4 instan, tapi untuk bertahan setia dalam proses belajar. Yang kedua dapat saya pelajari, kekuatan datang saat kita tidak tahu. Secara otentik, saya harus akui bahwa sebagai mahasiswa, saya lemah. Saya lemah dalam manajemen waktu, sering bermain game, misalnya. Saya lemah dalam melawan rasa malas saya lemah karena gengsi, pura-pura paham di kelas padahal bingung karena takut dianggap bodoh. Nah, saya belajar bahwa saya tidak bisa lulus dengan kekuatan sendiri. Saya membutuhkan kekuatan di dalam Dia untuk berani bertanya kepada dosen, berani mengaku saya tidak paham pada teman, dan berani meminta bantuan. Kekuatan Filipi 4 ayat 13 justru dimulai saat saya berkata, Tuhan, saya tidak mengerti materi ini, tolong berikan kepada saya. Nah, lalu yang dapat saya pelajari berdasarkan pengalaman pribadi saya, menurut saya kesetiaan itu pada proses, bukan tentang SKS rohani. Nah, perjalanan kuliah ini panjang, bukan satu malam saja. Sangat mudah untuk hanya berdoa di dalam Dia.
saat butuh, misalnya pas mau ujian akhir semester atau UTS, seolah-olah dia adalah baterai sekali pakai saja. Saya belajar bahwa kesetiaan atau faithfulness pada Kristus berarti setia melekat padanya setiap hari, bukan di saat-saat penting saja. Baik saat kelimpahan atau misalnya saya mendapatkan nilai A di dalam UTS, maupun kekurangan yang saya hadapi, misalnya dapat nilai remedial atau C yang harus saya ulang, dan juga kebijaksanaan atau wisdom sejati adalah menyadari bahwa kekuatan saya untuk menjalani 4 tahun ini datang dari relasi yang konsisten, seperti saat teduh ibadah harian, bukan dari sistem kebut semalam yang hanya saat ujian. Nah, saya masuk dalam minggu ke-6. Pada minggu ke-6 saya berminggu di GII. Temanya tentang tak tergoyahkan, iman yang berdiri teguh. Diambil pedomannya dari Roma 1 ayat 16-17, Habakuk 2 ayat 4, dan Yakobus 2 ayat 17. Pembicaranya Pendeta Rudi Setiono. Insight pertama yang saya dapatkan, iman yang membenarkan, atau dalam Roma 1 ayat 17 sola fide, inti dari reformasi adalah penemuan kembali bahwa kita dibenarkan atau diterima oleh Allah hanya karena iman, bukan karena perbuatan, amal, atau ketaatan kita. Ini adalah penyeimbang terhebat. Tidak ada orang yang bisa sombong di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang yang berdosa, yang diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Insight kedua yang saya dapatkan, iman yang menopang. Dalam Habakuk 2 ayat 4, iman bukanlah tiket sekali pakai untuk masuk surga, tapi menjadi kekuatan penopang kita untuk bertahan di tengah badai dan ketidakpastian hidup. Atau orang benar akan hidup oleh percayanya. Iman sejati diuji bukan saat keadaan baik, tapi saat keadaan kita sedang bergoncang. Insight ketiga yang saya dapatkan, iman yang bertindak. Dalam Yakobus 2 ayat 17, iman yang benar atau sola fide dan menopangnya itu tidak mungkin mati. Ia pasti akan menghasilkan buah, yaitu perbuatan kasih dan ketaatan. Perbuatan baik bukanlah syarat keselamatan, melainkan bukti keselamatan. Nah, menurut pengalaman pribadi saya yang dapat saya rasakan, mungkin ditampar oleh sola fide, seperti pada insight pertama saya katakan. Mungkin saat di kampus, jujur, perasaan yang paling dominan adalah menilai dan membandingkan perbuatan. Misalnya, nilai dia lebih tinggi, atau IPK dia lebih tinggi, organisasi saya lebih hebat, saya lebih aktif dalam persekutuan saya, misalnya. Saya datang dengan kesombongan, perbuatan dan prestasi akademis saya. Namun, saya ditampar oleh kata sola fide. Saya sadar, baik saya yang aktivis, teman saya yang ambisius mengejar IPK, maupun teman saya yang kupu-kupu atau kuliah pulang, kami semua berdiri di atas fondasi yang sama. Iman yang membenarkan bukan IPK kami, bukan jabatan kami di UKM, tapi hanya anugerah Kristus. Di bawah salib, kesombongan akademis dan kesombongan rohani saya hancur. Yang kedua dapat saya pelajari berdasarkan kisah pribadi saya, iman kita ditopang dalam badai kampus atau dunia kampus. Dunia kampus adalah badai yang nyata. Ada struggle akademis, deadline tugas, krisis identitas, kecemasan akan masa depan, dan tekanan mental. Renungan ini mengajarkan saya bahwa saya tidak sedang ditopang sendirian. Iman yang menopang atau dalam Habakuk 2 ayat 4 itu adalah iman yang sama dipegang teguh oleh sahabat-sahabat saya di persekutuan. Saya belajar bahwa musuh kami yang sebenarnya adalah dosen killer atau mata kuliah sulit. Tapi musuh kami adalah keputusasaan yang bukan sebenarnya musuh kami itu bukan dosen killer atau mata kuliah sulit. Tapi musuh kami adalah keputusasaan, ketidakpercayaan, dan dosa. Melihat mereka juga berjuang memegang iman yang sama di tengah goncangan yang sama, iman saya justru semakin diteguhkan. Yang ketiga yang dapat saya pelajari, kuliah adalah ajang iman yang bertindak. Khotbah Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, saya belajar bahwa kehidupan kampus adalah perbuatan dari iman saya itu. Jika saya sungguh percaya pada sola fide, dalam insight pertama yang saya bilang, dan percaya Tuhan menopang saya, maka perbuatan saya adalah bukti iman itu. Apa buktinya? Integritas, tidak mencetek saat ujian, ketekunan atau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, dan kasih mau mengajari teman yang kesulitan, bukan egois mementingkan diri sendiri. Menolak belajar jujur atau menolong sesama dengan alasan sibuk adalah sama seperti memiliki iman yang mati di tengah kampus. Nah, pada week terakhir saya ibadah di GI lagi dengan tema karakter di atas citra atau character over image. Diambil pedomannya dari ayat 2 Timotius 3 ayat 1-7 dan 2 Korintus 5 ayat 17 dengan pembicara Pendeta Agus Gunawan. Insight pertama yang dapat saya ambil, dunia mengutamakan citra, Tuhan mengutamakan karakter. Jadi khotbah menjelaskan bahwa dunia modern terobsesi dengan citra atau image, yaitu pencapaian, performa, popularitas, dan penampilan luar.
dan 2 Timotius 3 menggambarkan ini sebagai manusia yang menyombongkan diri dan secara lahiriah menjalankan ibadah. Sebaliknya, Tuhan memanggil kita untuk fokus pada karakter, yaitu apa yang ada di dalam integritas kerendahan hati, kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Insight kedua yang saya dapatkan, citra itu melelahkan dan menipu. Karakter itu membahagiakan. Mengejar citra adalah proses yang melelahkan. Kita terus dinilai berdasarkan apa yang kita capai, misalnya IPK, nilai atau jabatan kita, bukan siapa kita. Sebaliknya, khotbah menjelaskan bahwa proyek utama Tuhan adalah karakter development. Saat buah roh atau karakter itu tumbuh, kita justru akan menjadi pribadi yang utuh dan bahagia. Nah, insight terakhir yang saya dapatkan, gereja persekutuan bukan museum, jadi atau cita sempurna, tapi bengkel karakter. Nah, jadi khotbah menggunakan analogi gereja sebagai rumah sakit atau bengkel. Ini bukan tempat orang-orang dengan citra rohani yang sempurna, melainkan tempat orang-orang dengan yang sakit dan rusak datang untuk dibenahi karakternya oleh Tuhan. Ini adalah proses untuk membereskan PR masa lalu atau luka batin yang merusak karakter kita. Pergumulan di kampus. Citra dalam konteks ini adalah citra mahasiswa sukses. Kita sering kali sombong dengan citra kita, misalnya IPK tinggi, nilai tinggi, atau jabatan yang tinggi, aktif di organisasi, populer atau terlihat sukses di media sosial atau Instagram. Yang kedua dapat saya rasakan, kehilangan citra menemukan karakter. Nah, jujur, saat di kampus, citra saya terancam setiap hari. Saya terbiasa dinilai dari performa akademik yang kurang atau popularitas atau jabatan di UKM, dan akhirnya saya mati-matian mengejar citra mahasiswa ideal. Disitulah saya merasa lelah. Mengejar citra itu sangat melelahkan. Saya belajar bahwa Tuhan sedang menguji saya. Apakah saya kuliah untuk membangun citra atau CV yang mentereng, atau untuk membangun karakter, integritas, ketekunan, kerendahan hati? Saya belajar bahwa ujian dan tugas kuliah menelanjangi kesombongan citra saya dan memaksa saya kembali ke karakter dasar. Apakah saya jujur atau tidak mencontek? Apakah saya tulus atau menolong teman? Yang terakhir yang saya dapat pelajari, kuliah adalah latihan karakter atau buah roh. Nah, khotbah menyebut buah roh atau kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, dan lain-lain. Sangat mudah memperhatikan itu saat semua berjalan lancar. Nah, pada saya belajar bahwa kerja kelompok adalah tempat latihan karakter yang sesungguhnya. Bisakah saya sabar saat teman kelompok saya tidak berkontribusi? Bisakah saya lemah lembut dan tidak menyalahkan dosen saat dapat nilai yang jelek? Bisakah saya murah hati membagikan catatan kepada teman yang kesulitan walaupun dia saingan saya? Ujian dan deadline adalah ujian karakter over image yang paling nyata. Apa yang saya dapat pelajari? Lagi yang terakhir, persekutuan seperti PMK adalah bengkel, bukan etalase. Khotbah berkata gereja adalah bengkel untuk orang rusak, dan selama ini mungkin saya berpikir persekutuan mahasiswa seperti PMK adalah etalase atau tempat berkumpulnya mahasiswa Kristen dengan citra sempurna, berakhlak yang tinggi, berkarakter bagus, pelayanan yang aktif, hidupnya lurus. Nah, saya belajar bahwa persekutuan itu adalah bengkel. Kita semua datang dalam keadaan yang rusak-rusak karena insecurity akademis, stres, kelelahan, atau ada trauma di masa lalu. Ibadah persekutuan adalah momen ketika kita berhenti memakai citra kita dan jujur di hadapan Tuhan, lalu dibenahi oleh montir yang sama, yaitu Roh Kudus, untuk memiliki karakter Kristus. Nah, teman-teman, sekian penjelasan materi yang sudah saya rangkum dari minggu pertama dari minggu ke-8. Terima kasih.